semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Episode dimulai ketika Sayali meminta Ria tidak menceritakan masalah Renuka kepada orang lain demi menjaga nama baik keluarga. Ria berjanji akan merahasiakannya, namun tanpa mereka sadari, Renuka mendengar percakapan itu dan jadi salah paham. Ia mengira Sayali hanya berpura-pura baik agar mendapat simpati dan juga pujian dari Ria. Di sisi lain, Tejas dan Rosni semakin tertekan karena harus mengembalikan uang yang menjadi tanggung jawab mereka kepada Sachin. Polisi juga mengembalikan barang-barang dagangan Tejas yang sebelumnya disita, tetapi mereka harus membayar 1 lakh rupiah untuk menembus kembali barangnya. Tak lama kemudian, Rosni menyerahkan uang sebesar 2 lakh rupiah kepada Pares dan mengatakan bahwa uang itu berasal dari ayahnya. Pares meminta Tejas memberikan uang tersebut kepada Sachin. Awalnya Sachin menolak karena jumlah itu belum menutupi seluruh kerugian yang harus dikembalikan. Namun akhirnya ia bersedia menerimanya sebagai setengah pembayaran. Melihat Tejas mulai mengembalikan uang, Renuka merasa bangga kepada putranya. Setelah itu, Sayali mengatakan bahwa perhiasan yang paling berharga baginya adalah perhiasan yang diberikan langsung oleh suaminya, bukan karena nilainya, tetapi karena memiliki makna. Ia juga mengusulkan agar Sachin membeli 1 mobil lagi, supaya penghasilan mereka bertambah. Sachin menyukai ide tersebut dan bertekad bekerja lebih keras demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bersama Sayali. Di sisi lain, hubungan Pares dan Renuka masih tetap dingin. Sayali mencoba membujuk Pares agar kembali tidur di kamar bersama istrinya, tetapi Pares menolak. Renuka akhirnya memilih tidur di sofa di luar kamar, sedangkan Pares tetap masuk ke kamarnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ketegangan kembali memuncak ketika Renuka menuduh Sayali sengaja memanfaatkan situasi agar terlihat sebagai korban dan mendapatkan simpati keluarga. Sayali membantah tuduhan itu dan menegaskan bahwa dirinya hanya ingin menjaga keharmonisan keluarga. Ria yang melihat sikap Renuka mulai menyadari bahwa Renuka yang sedang memainkan peran sebagai korban, padahal Renuka dan Tejas adalah pelakunya. Sikap Ria yang berpihak kepada Sayali membuat Renuka semakin kesal, sementara Sachin dan Sayali memilih tetap fokus membangun masa depan mereka dengan rencana membeli mobil baru. Sayali meminta Sachin menunda rencananya membeli mobil baru. Ia merasa kondisi keuangan keluarga masih belum stabil. Meski awalnya ingin tetap membeli mobil, Sachin akhirnya menghormati pendapat istrinya dan memutuskan menunda rencana tersebut. Di sisi lain, Renuka datang ke rumah Sakuntala untuk meluapkan kekesalannya terhadap Ria yang dianggap semakin tidak sopan padanya dan juga berpihak kepada Sayali. Renuka juga mulai membandingkan Ria dengan Rosni dan merasa Rosni jauh lebih baik karena masih membantu keluarga secara finansial. Sakuntala menyarankan Renuka agar meminta petunjuk kepada orang pintar, tetapi Renuka langsung menolak karena ia masih trauma dengan kejadian sebelumnya. Sementara itu, Sachin membawa nenek ke rumah dengan harapan sang nenek dapat memperbaiki hubungan Renuka dan Pares. Nenek awalnya menegur Pares karena terus bersikap dingin kepada istrinya. Setelah Pares meluapkan kekecewaannya dan menjelaskan bagaimana Renuka berkali-kali menyakiti Sayali serta menghancurkan kepercayaan keluarga. Setelah mendengar kedua belah pihak, nenek kemudian menegur Renuka dengan tegas. Ia menyalahkan Renuka atas sikap buruknya terhadap Sayali dan meminta menantunya itu berhenti mencari pembenaran. Nenek menegaskan bahwa Renuka harus meminta maaf kepada Sayali dan Pares atas semua kesalahannya. Akhirnya Renuka menurunkan egonya dan meminta maaf. Pares pun menerima permintaan maaf tersebut sehingga hubungan mereka mulai membaik. Meski luka di hati Pares belum sepenuhnya hilang, tak berhenti sampai di situ. Nenek juga melampiaskan kekecewaannya kepada Tejas. Ia menampar Tejas karena telah menjual perhiasan Sayali dan mengingatkan Tejas sebagai orang berpendidikan. Tejas seharusnya bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Nenek juga meminta Rosni mengawasi suaminya agar tidak kembali melakukan kesalahan yang sama. Sachin kembali menagih tanggung jawab Tejas atas hutangnya kepada Pares. Ia menuntut Tejas mencicil sebesar 50.000 rupiah setiap bulan hingga seluruh hutang terlunasi. Tuntutan itu membuat Tejas terkejut dan semakin tertekan. Tejas mengalami stres setelah Sachin mewajibkannya membayar cicilan sebesar 50.000 rupiah setiap bulan kepada Pares. Merasa tidak sanggup memenuhi tuntutan itu, Tejas mengeluhkan masalahnya kepada Rosni. Rosni menyarankan Tejas agar mengembalikan sebagian uang sehingga masih memiliki sisa uang untuk melanjutkan usahanya. Tak lama kemudian, Renuka meminta Rosni mencari bantuan keuangan dari ayah atau pamannya agar Tejas tidak kembali dipermalukan. Di sisi lain, hubungan Renuka dan Pares masih belum benar-benar pulih. Meski telah saling memaafkan, Pares masih menyimpan kekecewaan atas perlakuan Renuka terhadap Sachin dan Sayali. Untuk mencairkan suasana, nenek mengadakan lomba memasak bagi semua pasangan di rumah. Sayali bahkan mengusulkan agar para suami juga ikut memasak untuk istri mereka. Usul itu disambut gembira oleh keluarga.
Tejas tampak panik karena tidak memiliki kemampuan memasak. Sementara Sachin dan Sayali menikmati momen tersebut dan semakin menunjukkan keharmonisan hubungan mereka. Ketika sarapan bersama, nenek meminta setiap pasangan saling menyuapi sebagai tanda kasih sayang. Semua mengikuti permintaannya, kecuali Pares yang tetap menolak suapan dari Renuka. Meski sempat dibujuk keluarga, Pares memilih diam dan makan sendiri, lalu meninggalkan meja, sehingga membuat suasana kembali tanggung. Melihat hal itu, Sachin dan Sayali mulai memikirkan cara untuk memperbaiki hubungan kedua orang tua mereka. Di tengah suasana itu, Tejas menerima sebuah surat ancaman misterius dari seseorang. Surat tersebut membuat Tejas sangat gelisah dan terus bertanya-tanya siapa yang mengancamnya. Esok harinya, Sachin membawa pulang sebuah mobil bekas yang baru dibelinya. Sebagian besar anggota keluarga ikut senang dan memberikan dukungan. Namun Renuka kembali meremehkan keputusan Sachin, sedangkan Ria memujinya. Nenek bahkan memberkati Sayali dan menyebutnya sebagai pembawa rezeki atau Lasmi bagi keluarga. Sementara itu, Rosni dan Sika mulai membahas surat ancaman misterius yang diterima Tejas. Mereka menduga seseorang sedang berusaha membongkar rahasia besar yang selama ini disembunyikan Rosni. Surat ancaman ini mulai merusak ketenangan keluarga. Sachin membawa pulang mobil barunya. Seluruh keluarga keluar rumah untuk melihat mobil tersebut. Sachin dan Sayali kemudian menyusun rencana agar mobil itu tidak hanya menjadi kebanggaan baru, tetapi juga membantu memperbaiki hubungan Renuka dan Pares. Atas dukungan nenek, seluruh keluarga berangkat ke kuil menggunakan mobil baru Sachin. Dengan sengaja, Sachin meminta Pares duduk di samping Renuka. Selama perjalanan, Sachin sengaja mengemudi sedikit ugal-ugalan, sehingga Pares dan Renuka beberapa kali saling bertabrakan. Ketika Renuka terbentur dan merasa kesakitan, Pares secara refleks langsung mengkhawatirkannya dan memeriksa kondisinya, bahkan menggenggam tangannya agar tetap aman. Momen itu perlahan mencairkan hubungan mereka. Sepulang dari kuil, nenek melihat perubahan sikap Renuka dan Pares yang mulai kembali berbicara dengan lebih baik. Suasana semakin canggung, sekaligus manis ketika Sachin menyadari bindi Renuka menempel di leher Pares. Ia langsung menggoda mereka, sedangkan nenek meminta Pares memasangkan kembali bindi itu di dahi Renuka sebagai simbol membaiknya hubungan mereka. Melihat semua itu, Sachin dan Sayali merasa bahagia karena rencana mereka berhasil. Malam harinya, Renuka dibangunkan oleh telepon dari Tejas. Meski kesal karena masih mengantuk, ia tetap menemui putranya di ruang tamu. Tejas menunjukkan surat ancaman misterius. Awalnya Renuka mengira Tejas hanya bercanda, tetapi setelah membaca isi surat tersebut, ia mulai khawatir. Renuka juga menyesali sikap Tejas yang sering bertindak ceroboh, meski Tejas berpendidikan tinggi. Sementara dirinya selama ini terus membela putranya hingga merusak hubungannya dengan orang lain. Di sisi lain, Sayali bertemu sahabatnya Seta di pasar. Seta menyarankan agar Sayali membuka sebuah stand di sebuah pameran untuk memamerkan hasil karya rangkaian bunganya. Sayali pun tertarik dengan ide tersebut dan mulai melihat kesempatan untuk mengembangkan usahanya agar menjadi lebih besar. Bersambung, berikut ini kesimpulan episod ini. Serta cuplikan episod yang akan datang. Episod ini berfokus pada upaya Sachin dan Sayali memulihkan keharmonisan keluarga. Meski menjadi korban, keduanya memilih mengesampingkan dendam dan berusaha menyatukan kembali Renuka dan Pares. Di sisi lain, Tejas mulai menerima akibat dari perbuatannya. Ia harus mengembalikan uang kepada Sachin dan mencicil hutangnya kepada Pares. Sementara Renuka perlahan menyadari bahwa membela Tejas tanpa memikirkan benar atau salah hanya memperburuk keadaan keluarga. Berkat campur tangan nenek serta usaha Sachin dan Sayali, hubungan Pares dan Renuka akhirnya mulai mencair. Meski Pares telah memaafkan istrinya, kepercayaan yang hilang belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, Sachin dan Sayali mulai membangun masa depan dengan membeli mobil baru dan mengembangkan usaha bunga milik Sayali. Namun ketenangan keluarga kembali terusik ketika Tejas menerima surat ancaman misterius yang diduga berkaitan dengan rahasia besar Rosni, sehingga pertanda konflik baru pun mulai muncul. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.